adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, hari ini rakyat disuguhkan dengan drama-drama yang penuh lika-liku, dan ini sih mestinya akan berujung pada sebuah kebenaran yang faktual, ya. Bukan lagi kebohongan demi kebohongan yang dipaparkan. Tapi kalau ini sudah terkuak, itu rakyat, khususnya umat Islam, menuntut juga agar terjadi fairness, agar terjadi equality before the law. Maka usut KM 50 yang juga penuh kejanggalan. Dan kejanggalan yang terjadi bukan hanya di kepolisian, tapi juga di Komnas HAM, tapi juga di Kompolnas. Bahkan di Kompolnas ini sudah saya tayangkan di video sebelumnya, ya, bagaimana seorang Benny Mamoto menyampaikan penjelasan sesuai skenario, yang itu ternyata skenarionya terbukti tidak ada, tidak terjadi. Yang benar adalah sesuatu yang tidak disampaikan oleh Benny Mamoto. Dan sekarang Benny Mamoto sudah mengklarifikasi, sudah menjelaskan bagaimana itu bisa sampai terjadi. Kabarnya dari kompas.com, ya. Viral karena Kompolnas dianggap jubir polisi, Benny Mamoto buka suara. Ya, saya kira hak jawab harus ada untuk kita melihat bagaimana logika-logika yang disampaikannya. Apakah dia meminta maaf gitu, atas keteledorannya, gitu, ataukah dia mencari pembenaran-pembenaran seperti yang kita dengar dari para pejabat kalau sudah ketahuan melakukan kesalahan. Baik, ya, kita simak kabarnya. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan anggota Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dan pengacara keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Kamarudin Simanjuntak yang sedang berdebat. Ya, dalam cuplikan video tayangan Sapa Indonesia Malam Kompas TC, Kamarudin menyinggung soal Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto yang dinilainya terlalu memaksa, yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Video itu diunggah oleh sebuah akun Twitter pada 7 Agustus, jadi kemarin, ya. Dalam video itu, anggota Kompolnas yang akrab disapa Wahyu juga menegaskan bahwa Kompolnas bukan bumper atau pihak yang menjadi penahan serangan terkait kasus tewasnya Brigadir J. Pak Benny Mamoto sudah menjelaskan persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas Polri dan sudah dikoreksi, kata Wahyu dalam video tersebut. Ya, jadi merasa bukan bumper, tapi karena sekedar mengutip, ya kenapa hanya mengutip? Kan itu yang menjadi soalnya. Kompolnas loh, nasional loh. Kok hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Humas Polri? Bahkan di kabar lain kita dengar itu Benny Mamoto dapatkan penjelasannya dari Kapolres Jakarta Selatan, gitu, ya, kalau nggak salah. Dan itu pula yang disampaikan ke publik. Apakah hanya sesimpel itu pekerjaannya? Kan jelas tidak, gitu. Makanya jangan hanya mengutip Bapak, tetapi harus diinvestigasi dong. Jangan hanya mengutip tetapi harus mengawasi apakah yang dikutip itu benar atau tidak. Wah, itu balas Kamarudin ini luar biasa, ya. Memang beliau kan purnawirawan TNI. Ya, bagus juga itu. Pengacara tapi purnawirawan TNI. Jadi kekuatannya lebih bisa dilihat, ya, oleh rakyat. Video ini mengundang banyak reaksi masyarakat. Kritik pun mengalir deras kepada Kompolnas yang dianggap lunak terhadap Polri dalam kasus kematian Brigadir J. Nah, ini penjelasan Kompolnasnya nih. Atas ramainya video tersebut, Benny Mamoto angkat bicara menjelaskan persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa Kompolnas memiliki kewenangan terbatas dan tidak boleh mengintervensi penyidikan. Oke. Kompolnas tidak boleh mengintervensi penyidikan, kata Benny saat dikonfirmasi Selasa.
Kalau tidak boleh mengintervensi penyidikan, kenapa menyampaikan ke publik? Berani-beraninya menyampaikan ke publik tanpa sebuah dasar yang jelas. Kan itu loh yang dipertanyakan oleh rakyat. Menurut dia, kewenangan Kompolnas terbatas dan berbeda dengan Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, yang memiliki kewenangan penyelidikan yang biasa memanggil saksi-saksi hingga ahli. Ya, di mata rakyat hari ini, Komnas HAM pun sama. Tidak terlihat independensinya. Nah, malah terlihat seperti jubir polisi juga gitu. Ini juga yang harus diklarifikasi oleh Khairul Anam ya, yang sering muncul mengatasnamakan Komnas HAM. Kewenangan Kompolnas hanya sebatas meminta klarifikasi ke Polri dan mengumpulkan data. Kemudian hasil klarifikasi tersebut menurut dia disampaikan ke publik atau pihak pengadu yang melapor ke Kompolnas. Apabila hasil klarifikasi sudah diterima oleh pengadu dan dinilai tidak sesuai, maka pengadu dapat mengajukan keberatan dan Kompolnas akan meminta klarifikasi kembali ke Polri. Nah, ini kok jadi seperti biro saja, jembatan saja gitu. Oke, apa yang mau dikehendaki, oke, kita sampaikan ke Polri. Ada apa lagi? Oke, silakan. Masa harus ada Kompolnas hanya untuk pekerjaan seperti itu? Kenapa nggak bisa langsung saja ke kepolisian? Tapi kalau memang itu mau independen, kan harusnya jelas juga gitu. Independensinya harus nampak. Ini kan tidak gitu. Terkait kasus Brigadir J, menurut Benny, Kompolnas sudah berusaha klarifikasi dan datang ke Kapolres Jakarta Selatan untuk mendapatkan penjelasan terkait penanganan kasus itu. Jadi luar biasa, ini barangkali Benny Mamoto ini mengedepankan husnuzon. Jadi apa yang disampaikan oleh Humas Polri, kemudian dia coba klarifikasi ke Kapolres Jakarta Selatan, ya sudah gitu. Dia benar, ini benar gitu. Oke, sama beritanya. Padahal kalau kita simak analisa-analisa yang terkait terhadap hal ini, maka ini disinyalir adalah sebuah mafia gitu. Ada sebuah geng di dalam geng. Oh salah, kalau polisi itu harusnya ada mabes di dalam mabes. Kan itu juga yang disampaikan oleh Mahfud MD ya, kalau tidak salah istilahnya begitu. Artinya bahwa kepercayaan itu tidak bisa ditumbuhkan gitu kalau memang belum melalui prosedur-prosedur yang harusnya dilalui. Nah, kalau prosedurnya memang tidak ada, maka ini wajib dipertanyakan. Apakah koordinasi antara Kompolnas dengan Polri ini sudah efektif atau tidak? Ataukah bahkan lebih jauh lagi, apakah Kompolnas masih diperlukan atau tidak? Jangan-jangan tidak perlu. Jangan-jangan itu adalah lembaga yang mubazir, hanya menghabiskan anggaran negara menggunakan uang rakyat. Kan begitu ya. Sehingga penjelasan resmi dari Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi itulah yang disampaikan Kompolnas ke publik. Jadi hanya dapat informasi baru disampaikan. Ketika ada kesalahan, oh kesalahannya bukan di saya tapi di sini. Ya, itu kan jubir. Namun ia menambahkan hasil penyidikan terus berkembang kemudian mengungkapkan bahwa penjelasan awal tersebut tidak benar. Nah, ini harusnya segera gitu ketika tahu tidak benar, Kompolnas merasa sebagai orang yang juga menyampaikan itu di awal, harusnya terdepan juga menyampaikan itu. Tapi kan itu nggak kita dengar. Ya, dengarnya ini saja gitu bentuk klarifikasi ini. Kemudian pengembangan itu membuat Kombes Budi Herdi akhirnya dinonaktifkan sebagai Kapolres dan Kompolnas ikut terkena dampak karena dianggap jadi juru bicara Polri. Jadi kalau Kompolnas diberikan kewenangan penyelidikan seperti Komnas HAM, maka Kompolnas bisa melakukan penyelidikan sendiri. Ya tapi kan buat apa juga gitu, ini diberi hak untuk melakukan penyelidikan Komnas HAM. Kemudian sekarang Kompolnas diberi hak untuk melakukan penyelidikan. Nanti ada institusi lain diberikan hak untuk melakukan penyelidikan. Bukan, kan ini jadi hamur dong. Kalau memang mau, ya betul-betul lakukan secara independen. Yang betul-betul tidak terkait dengan kepolisian. Yang isinya bukan para purnawirawan kepolisian. Baru itu agak bisa dipercaya gitu. Kan sulit ya kita menumbuhkan kepercayaan pada pihak-pihak yang terus-menerus menampakkan kejanggalan-kejanggalan yang selama ini. Ya apa ya istilahnya, sekali orang berbohong, ya, apalagi kedua kali berbohong, apalagi ketiga kali berbohong lagi, yang keempat dia bicara jujur, ya orang udah nggak percaya. Itu kan psikologis sekali sifatnya. Di sini dijelaskan, adapun Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Irjen
Ferdi Sambo. Nah, yang ini yang kurang lebih yang disampaikan oleh Benny Mamoto yang tidak terbukti itu kan, ketika dikatakan bahwa awalnya polisi menyebutkan baku tembak dipicu Brigadir J yang melakukan pelecehan dan menodongkan senjata ke istri Ferdi Sambo, PC, Putri Chandrawati. Namun belakangan terkuak bahwa ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus itu. Tim khusus atau tim sus Polri saat ini telah menetapkan 2 tersangka, yakni Baradae dan Brigadir RR atau Ricky Rizal, dan barangkali ketika video ini tayang sudah ada tersangka baru. Apakah itu Ferdi Sambo? Baradae dijerat soal kasus pembunuhan dengan sengaja, yakni pasal 338 Junto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, maka saya kira ini sebagai seorang mantan jenderal, beliau nih ya, kemudian juga punya pengalaman reserse, kan mestinya bisa menganalisa ini janggal atau tidak. Tapi kalau di awal kan dia bilang tidak ada kejanggalan, tapi rakyat melihat ini janggal. Kemudian yang benar rakyat. Kan bagaimana kita melihat kapasitas dan kapabilitasnya kalau buktinya seperti ini? Kan begitu ya. Ya kalau kerjanya cuma mengutip, saya kira terlalu rendah lah ya. Kalau mau nanti tetap dipertahankan Kompolnas, tapi pekerjaannya mengutip, ya gajinya turunkanlah 1/10-nya gitu. Baik, jadi saya kira Pak Benny Mamoto termasuk yang harus diperiksa juga terkait profesionalitas kerjanya. Jangan sampai ini kemudian menjadi sebuah alat. Memang bukan jubir tapi diperalat sebagai jubir, kan bisa saja begitu gitu untuk memperkuat alibi. Atau ini saya kasih tahu lah ya ke Pak Benny Mamoto, yang lain-lainnya yang biasa bicara di depan publik menyampaikan perkembangan terkini, ditata lagi gitu bahasanya gitu. Kalau memang ini sebuah informasi yang belum terlalu diyakini 100% validitasnya, maka sampaikanlah seperti itu. Misalkan ini informasi awal yang kami terima gitu. Ini akan kita dalami lagi gitu kan. Kalau kemarin seperti sebuah statement saja gitu. Bahwa ini tidak ada kejanggalan, ini prosesnya begini. Ada adu tembak, ada perselingkuhan, ada pelecehan dan seterusnya. Kan orang jadinya taunya oh, ini penjelasan resmi gitu. Kan ternyata nggak begitu gitu. Ya saya kira dengan begini sudahlah, Kompolnas, Komnas HAM periksa, kemudian dievaluasi kinerjanya, bukan sekedar orang-orangnya, tapi juga organisasinya. Kalau memang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ya bubarkan saja. Ganti dengan institusi lain yang bisa berdampak. Atau kalau itu bisa dilakukan oleh institusi kepolisian, ya kenapa tidak? Gitu. Daripada dibikin satuan tugas yang baru, termasuk Satgasus, itu, yang juga dikomandoi oleh Ferdi Sambo, tapi malah terjadi sinyalemen penyelewengan dana yang konon katanya mencapai angka yang sangat besar. Itu kan bukan sekedar mubazir, tapi malah merusak citra polisi. Kalau kita mendengar tadi klarifikasi dari Benny Mamoto yang seperti itu, saya kira itulah masuk pada kategori mencari pembenaran ya. Harusnya kan meminta maaf. Minta maaf itu enak didengar oleh rakyat. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara, luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang
kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai